Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nyai Juwairia Fawaid As'ad, yang kami hormati Kiai Haji Hasan Haji Umi, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati yang sangat-sangat saya cintai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo, beserta para kiai, para ustadz, ibu-ibu seje Fajar Mak Solehah yang hadir diare mangken, saya sangat betul kula hormati dan kula banggakan bapak-bapak, para Fajar Bapak Solehah. Dari Singgalang. Ya, soleh. Saya sudah mungkin kula hormati dan kula banggakan. Alhamdulillah, tak ketinggalan yang saya hormati teman-teman dari jamaah Sholawat Bening. Alhamdulillah bisa hadir di pendopo hari ini. Barangkali ini yang pertama dan akan berlanjut untuk seterusnya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pendopo Kabupaten Situbondo ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Para kiai, para bunyai, dan seluruh undangan para hadir, utamanya pada teman-teman Fajar Mak Solehah atau FES, kemudian bapak-bapak soleh, kakak, karena Pak Anu Fajar Bapak Soleh ya. Hari ini kita sungguh adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun kita lama sudah tak bertemu, tapi alhamdulillah sekarang kita bertemu di tempat yang berbeda, bertemu di pendopo Kabupaten Situbondo. Ini semua adalah berkat perjuangan keras dari jenengan semuanya, sehingga bisa mengantarkan saya ke pendopo Kabupaten Situbondo. Terima kasih untuk perjuangan ini semuanya. Mudah-mudahan perjuangan yang dilakukan oleh jenengan semuanya akan dibalas sebagai catatan amal ibadah jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai hari ini kita masih bisa berkumpul di sini, memenuhi undangan kami hadir di sini. Mudah-mudahan ke depan kita masih akan terus bisa bertemu di dalam rangka untuk membangun Situbondo ke depan. Oleh karena itu, mari kami berharap kepada Fajar Mak Solehah yang ada di daerah-daerah, yang ada di kecamatan, di desa maupun di tingkat RT yang ada, kami berharap mari kita bersama-sama membangun Situbondo ini ke depan dengan baik. Artinya bahwa mari kita ajak
masyarakat ini untuk bersatu padu membangun Situbondo ke depan ini, agar pembangunan yang dilakukan oleh kita ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah janji-janji politik saya, apakah itu yang berkaitan dengan kesehatan gratis, telah teranggarkan di APBD 2021. Nah, tinggal menunggu peraturan bupatinya yang mengatur ini semua. Jadi kita sediakan anggaran 9 miliar untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Situbondo yang tidak termasuk dalam DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial. Di sisi lain kita juga menganggarkan sebanyak lebih dari 15 M itu untuk BPJS. Ada yang di cover melalui BPJS, ada yang di cover melalui EKTP. Jadi tidak semuanya EKTP. Barangkali ada yang ikut BPJS, maka pergunakanlah BPJS yang ada. Jadi pas orang berpengaruh EKTP, pas satu EKTP bisa jebol APBD kita. Jadi yang sudah punya BPJS, pergunakanlah BPJS. Yang sudah masuk daftar BPJS, pergunakanlah daftar itu. Begitupun yang sudah terdaftar di dalam KIS, pergunakanlah KIS-nya. Begitupun yang terdaftar dalam BPJS provinsi, pergunakanlah BPJS provinsi. Kita sekarang berusaha berbenah. Alhamdulillah bahwa kita di Kabupaten Situbondo ini kemarin sisa 18 RT yang terkena COVID-19. Sonarnya itu di RT itu sudah kuning. Per kemarin sudah sisa 9 RT yang masuk zona kuning. Doanya jenengan, mohon doanya para kiai, para masyayikh, agar Situbondo menuju zona hijau pertama di Provinsi Jawa Timur. Kami sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan forum pimpinan daerah agar kita fokus di 18 RT itu. Sekarang sisa 9 RT, doakan dalam seminggu ke depan ini sudah bisa selesaikan sehingga kita sudah bisa melaju dari zona hijau. Tetapi walaupun kita menuju zona hijau, kita tetap akan menerapkan protokol kesehatan. Agar apa? Agar zona hijau ini bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya ke depan. Jadi nanti kalau zona hijau pas kita karena sudah keluar dari zona kuning, kemudian kita seenaknya jangan. Kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak dan lain sebagainya, cuci tangan dan lain sebagainya, hindari kerumunan dan lain sebagainya, agar kita bisa mempertahankan zona hijau yang nantinya bisa kita dapat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga alhamdulillah sudah menganggarkan yang namanya Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini nanti sudah bisa kita berikan 6 bulan sisa dari anggaran provinsi. Insyaallah kita akan lakukan seperti itu. Kemudian kita juga sudah menganggarkan guru ngaji. Guru ngaji kita nanti sesuai dengan janji saya 1.500.000 setahun, bukan sebulan. Pakai kartu. Silakan nanti. Tapi kita bukan meniru-niru yang sudah dilakukan, tidak, karena kita sudah menjanjikan pakai kartu sudah 6 bulan yang lalu ketika masih kampanye. Ya, alhamdulillah sudah kita bicarakan antara Dinas dengan Madrasah. Berikut juga dengan Madrasah Diniyah sudah pakai kartu juga. Kemudian berikut dengan ini guru PAUD
Kita nanti juga pakai kartu dan insya Allah naik dari 150 menjadi 250. Alhamdulillah. Kita juga kemarin saya itu ngantor di desa bersama Kuwabu. Saya ngantor di Kotakan, Kuwabu ngantor di daerah wilayah Kecamatan Banyuwangi. Ternyata perangkat desa itu menerima gaji tidak kepada orang per orang, tetapi masuk di dalam kas desa. Dan itu kadang-kadang diberikan, kadang-kadang tidak oleh kepala desanya. Sehingga nanti kita pun akan sudah saya perintahkan Pak Sekda untuk rapat dengan Bank Jatim, dengan BPMD untuk merancang bagaimana caranya perangkat desa itu terima honor sudah langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Tetapi ada tugas yang harus dijalankan oleh perangkat desa. Nah, saya minta penagihan pajak itu sudah dibagi oleh semua perangkat desa. Ketika tidak lunas, inspektorat akan saya turunkan untuk memonitor apakah benar rakyat itu tidak bayar. Kalau sudah bayar rakyatnya, kemudian perangkatnya diambil perangkatnya atau dipinjamkan ke pihak lain, maka yang tanggung jawab adalah perangkatnya. Sehingga TAB-nya bisa langsung dipotong sesuai dengan uang yang dipakai. Nah, ini jadi enaknya dia langsung terima honor tanpa ada potongan dari siapapun. Tetapi ketika dia itu pinjam uang pajak yang seharusnya masuk ke dalam kas daerah, maka dia langsung akan terpotong. Oleh karena itu, ini hanya berusaha untuk bagaimana kita bekerja dengan jujur. PAD kita hanya 212 juta, 12 miliar. Kalah dengan Bondowoso yang sudah hampir 400 miliar. Oleh karena itu, kita sekarang sudah menyiapkan agar penarikan retribusi dan pajak itu sudah tidak menggunakan uang tunai, tapi retribusi dan pajak. Jadi mereka misalnya masuk pasir putih, dia tidak bayar uang, pakai kartu. Uangnya langsung ada di bank Jatim. Jadi enak kita itu semuanya begitu juga retribusi di pasar, tidak usah dibalik uang. Jadi mereka cukup dengan kartu. Nah, semuanya ini kita lakukan kerjasama di dalam rangka mendorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita agar ke depan kita ini mampu bersaing dengan kabupaten kota yang lain. APBD kita itu jumlahnya 1,8 triliun, mereka dicincul benjil. Tapi dari 1,8 triliun ini 1,25 triliun yang dipakai untuk biaya operasional, majur gaji, menilai kertas, biaya perjalanan dinas, semua kita menghabiskan anggaran 1,25 triliun. Diambil hibah 100, biaya belanja modal atau pembangunan hanya sisa 500 juta. Ini kan rugi dengan semua dinas yang ada. Kalau begini terus, sebenarnya tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah bisa sejajar dengan kabupaten kota yang lain. Karena apa? Karena kita tidak pernah memiliki daya ungkit yang mampu bisa mensejahterakan dengan cepat rakyat yang ada di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, berikan kesempatan kepada kami, Bung Karna dan Nihoe, untuk bisa menyehatkan anggaran APBD kita. APBD kita masih belum sehat karena terlalu banyak digunakan untuk biaya operasional. Mohon maaf manakala di antara para hadir ada yang anaknya menjadi pegawai negeri ASN di Situbondo. Kemarin
Di sini dirancang kenaikan PPP atau tunjangan kinerja sampai 50%. Dengan saya tidak boleh. Hanya diperbolehkan naik 10%. Ini apa? Agar ASN di Kabupaten Situbondo tidak dianggap menari-nari di atas penderitaan rakyat. Bagi saya, kesejahteraan rakyat itu adalah segala-galanya. ASN kalau sudah APBD kita sudah sehat, APBD kita sudah melampaui daerah tetangga, jangankan naik 50%, naik 200% saya asis. Ini semua adalah untuk kebijakan-kebijakan seperti ini memang tidak populis bagi saya. Bahkan mungkin ada ASN yang membenci saya, tetapi ini semua adalah untuk rakyat. Agar keberadaan para pegawai negeri sipil ini bisa diterima dengan baik di depan masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu sekelumit yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih karena peran Fajar Mak Soleha, Fajar Bapak Soleh ini bisa perannya terus dilanjutkan untuk membantu kami Bung Karno dan Nihoy di dalam membangun Situbondo ke depan yang lebih baik. Mari kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya agar apa? Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan. Kita juga berusaha memenuhi janji-janji termasuk pupuk. Alhamdulillah, walaupun tidak besar, kami juga mensubsidi pupuk. Jadi nanti akan ada subsidi pupuk daerah. Jumlahnya tidak banyak, hanya 6 miliar. Barangkali ini hanya mereka yang memiliki lahan hanya 1,5 hektar yang kita bantu dengan yang akan menikmati subsidi pupuk ini. Tetapi di sisi lain kita punya anggaran juga khusus untuk petani tembakau. Ini subsidi pupuknya sangat besar, sehingga nanti pupuk bersubsidi khusus untuk daerah Kabupaten Situbondo ini akan banyak. Ini berkat doanya para masyayikh, para pengait, dan juga semuanya. Ya, ditunggu saja. APBD kita sudah didorong berkat kerjasama antara eksekutif dengan legislatif yang baik selama ini. Akhirnya APBD kita dalam waktu 6 hari itu sudah bisa didorong oleh DPRD. Sekarang masih dikonsultasikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan. Begitu mendapatkan pengesahan, tentu ini semua akan kita laksanakan, dan sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat yang ada di Kabupaten Situbondo. Jadi saya harap masyarakat bersabar. Saya selaku bupati dan Nihoy selaku wakil bupati tidak mungkin bisa merubah Situbondo hanya dengan 2 minggu. Oleh 2 minggu lagi kemana perubahannya? Merubah Situbondo itu tidak sama dengan bikin pisang goreng. Namun pisang goreng ekonomi eseki baru dua sampai ke aturan tepung sampai ke bekerja tapi tidak kita dulu. Tapi merubah Situbondo perlu waktu, karena berbagai kebijakan kita tentu akan berorientasi kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang kecil sekarang sudah mulai terlihat bagaimana arus lalu lintas yang awalnya satu arah kita akan kembalikan menjadi 2 arah. Untuk apa? Agar para pengusaha yang ada di pasar,
yang ada di Pasar Mimbaan, yang ada di Irian Jaya, yang ada di sebelah timur ini, yang mulai pengap, malah sudah mulai bangkrut dan menutup tokonya. Ke depan saya berharap ini sudah mulai buka kembali. Karena apa? Karena masyarakat itu kalau sudah satu arah mau muter lagi enggak dulu di prinsip. Nah, memang banyak yang mengkritik, bahkan sudah